بحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Jemaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas izin dan ridha-Nya, petunjuk hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua pada malam hari yang berbahagia ini kembali dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka kita sama-sama melaksanakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita, terutama kewajiban salat 5 waktu sehari semalam. Dan baru saja usai kita salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan amalan-amalan sunnah lainnya, maka kita semua berharap mudah-mudahan amal ibadah kita malam hari ini semuanya diperkenan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan kepada segenap kaum muslimin muslimat yang taat di mana saja berada. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini jadwal dari Bapak Tuan Guru Haji Ishaq Abdul Ghani LC. Tadi beliau menyampaikan salam kepada kita semua dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bahwa malam hari ini beliau minta doa karena saat ini berada di rumah sakit, sedang di opname niki, di rumah sakit di Sloam. Di mana itu ya? Arab? Oh ya. Itu jamaah kita bacakan Fatihah selaku doa untuk beliau khusus, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh kesembuhan yang sempurna. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Begitu pula untuk para jamaah kita yang hadir pada malam hari ini, semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan lahir batin, iman taqwa, kesehatan, keafiatan, keselamatan, murah rezeki, panjang umur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam bala, penyakit dan musibah serta afat-afat dunia, diberkahi di bulan Sya'ban ini, dan mudah-mudahan kita semua sekeluarga bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Jemaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, belum kita lanjutkan diskusi kita, muzakarah kita malam hari ini, kami menyampaikan beberapa hal pada tiang pelunggus kami, para jamaah. Yang pertama tentang jadwal penceramah terutama ya. Jadi kita di masjid ini tidak memakai malam ya untuk tuan guru kita, karena ada 26 tuan guru dan kita tidak bisa pakai malam, harus pakai tanggal ya, karena beda dengan masjid-masjid yang lainnya. Kalau kita kan ngajinya tiap malam, dan di masjid lain seperti Al-Amanah itu tidak tiap malam, sehingga bisa diatur malamnya, tanggal.
Jadi tadi malam disampaikan oleh Bapak Tuan Guru, lalu tabrakan. Jadi karena kita menyusun jadwal dengan bermusyawarah dengan pengurus ya, tidak perorangan yang menyusun, semua kita menyusun. Begitu pula ada dua tuan guru yang baru ya, yang kemarin, yakni Tuan Guru Haji Abdul Syakur, itu dari Porliko ya, anaknya Ustadz Amin. Tapi saya sekarang mungkin tinggalnya di Teros atau Tanjung. Kemudian yang kedua, Dr. Tuan Guru Husnawadi MA. Jadi beliau asalnya dari Suralaga, itu kakak kelas saya dulu di Mahat. Itu tambahan penceramah karena ada beberapa penceramah yang tidak bersedia untuk mengisi di Masjid Agung karena kemungkinan terlalu padat jadwalnya. Tapi kita berusaha jamaah untuk khusus Tuan Guru Haji Hudatullah. Jadi beliau tadi malam bisa malam yang lain, dia minta malam apa? Selasa. Jangan malam Ahad atau Senin. Insya Allah kita akan perbaiki revisi jadwalnya. Cuma untuk Ramadan lagi jamaah, jadi kita untuk ceramahnya ditiadakan, diganti dengan kultum subuh ya. Dan untuk jadwal imam salat tarawih, alhamdulillah sudah kita musyawarahkan dengan pengurus juga. Kalau tahun-tahun yang lalu kita memakai 10 imam. Jadi kalau sekarang ini ada masukan dari pengurus dan beberapa jamaah, itu ditambah ya menjadi 15. Berarti masing-masing imam itu dapat jatah 2 kali selama bulan Ramadan. Dan imamnya insyaallah mudah-mudah nih imamnya. Mungkin yang senior cuma satu, guru kita Bapak Ustadz Haji Mas'ud Hazri Wahid Kiha, karena beliau senior di sini dari dulu, jadi beliau yang membuka nanti sholat tarawihnya untuk imam sholat tarawih malam pertama. Yang lain insyaallah masih muda-muda, termasuk qori kita ya, qori kita yang kemudian juga sempat dapat juara di Lombok Timur. Begitu pula dengan jadwal kultum subuh, itu ada 15 penceramah, 15 tuan guru. Jadi masing-masing dapat jatah 2 kali selama bulan suci Ramadan. Itu yang pertama jemaah. Yang kedua, panitia kurban juga sudah dibentuk kepengurusannya. Jadi karena yang kita pilih juga jamaah yang istiqomah hadir di masjid, itu sudah dibentuk, tinggal di SK-kan, di print sama kertaris ya. Maka kami menyampaikan kepada jamaah untuk pendaftaran pengadaan hewan kurban. Jadi itu sudah dibuka dan beberapa jamaah sudah mendaftarkan diri sebagai peserta pengadaan hewan kurban untuk tahun ini dengan biaya seperti tahun yang lalu, Rp2.500.000. Bagi jamaah yang ada niat tahun ini untuk pengadaan hewan kurban, jadi silahkan menghubungi panitia kurban di masjid. Berikutnya yang ketiga, kami sampaikan juga tentang keamanan masjid ya. Kita sama-sama jamaah menjaga keamanan masjid kita, baik itu kebersihannya, kemudian keamanan mengenai kendaraan yang perlu kami yang parkir, entah mobil ataupun sepeda motor, mungkin ada sepeda. Jadi itu para barang-barang niki, walaupun ada petugas keamanan masjid, tapi mereka tidak maksimal. Kita sama-sama menjaga keamanan masjid. Dan kemarin sempat terjadi sepeda motor PC kalau tidak salah itu hilang satu ya. Itu raib sekitar pukul 4:30 sore. Berarti sudah selesai sholat jamaah ya, sudah selesai. Dan setelah
teliti, di cross check begitu, apakah itu sepeda motornya jamaah? Ternyata tidak. Itu sepeda motor, karena memang masjid kita ini luar biasa jamaah, bukan untuk sholat saja, untuk foto-foto, untuk gaya-gaya, maaf ya, karena saya temukan langsung nih, foto-foto. Kemarin adik-adik kita wisuda ramai di sini, foto-foto tapi tidak sholat dia. Itu lucunya ya. Berarti ini adab ke masjid itu tidak ada. Jadi percuma kita punya ilmu tinggi jamaah tapi tidak ada adab. Iblis tahu Quran, iblis tahu hadis, tapi nggak ada adab, tidak punya adab, makanya kana minal kafirin. Foto-foto, kadang pengantin saya temukan di depan mimbar. Jadi belum nikah tapi sudah apa? Berpelukan, ya. Saya tanya, ini apa ini? Untuk persiapan akan nikah katanya. Lu kan belum nikah, kenapa saling peluk? Diam dia. Itu keadaan kita jamaah. Dan masjid kita ini memang indah jamaah, okay? Berikutnya, kemarin yang hilang sepeda motor itu bukan sepeda motor jamaah yang aktif. Ternyata generasi muda kita, ya ini krisis kita keimanan jamaah, krisis adab juga. Banyak generasi muda kita parkir di masjid bukan untuk sholat. Sepeda motornya diparkir, dia keluar olahraga, lari-lari, ya. Bahkan saya pernah ditelepon jam 12 malam, ya, oleh hamba Allah menanyakan bahwa ada temannya sepeda motornya ketinggalan di masjid. Saya bilang, kok bisa ketinggalan? Ngapain di masjid? Yuk kita parkir katanya. Penyodok motor katanya. Apa dikerjakan? Kita ditunggu duduk-duduk katanya. Ya Allah, ini keadaan kita. Dia ke masjid bukan untuk sholat, untuk parkir jamaah. Coba pelunggu saksikan sore ya, selesai kita sholat asar, ini ramai sepeda motor di sini ramai. Itu anak-anak muda kita itu yang olahraga di apa? Lapangan Tugu. Mestinya jamaah kita harus malu jamaah. Di toa hanang masjid, maka anang masjid markir sepeda motor, bara hilang sepeda motornya pengurus sepeda. Yang lucu guna minta tanggung jawab. Dia sampai datang ke ruang merbot, dia mau cari CCTV katanya. Ternyata dilihat CCTV-nya itu kejadiannya pas jam apa? Jam 4:30. Berarti kita udah selesai sholat asarnya. Nah ini hebatnya Masjid Agung ya. Dan yang lebih lucu lagi, ada saudara kita ke masjid bukan untuk sholat, tapi untuk kencing. 6 menit doang pun lalu. Nemenin masjid jamaah. Ya dari segi boleh lah. Mungkin ada apa musafir kita yang kejauhan, enggak apa-apa. Tapi ini loh yang dekat-dekat ini, dia ke masjid bukan untuk sholat. Ini sangat kita sayangkan demikian nih jamaah. Maka dari itu keinginan Pak Bupati untuk merenovasi bukan membongkar ya, merenovasi masjid ini. Jadi kita bersyukur nanti akan ditata sampai agak ke timur ya. Jadi mulai dia nanti dari sebelah timur dulu, di sini dibiarkan dulu. Kalau sudah jadi di sana rencana ini, baru kita pindah ke sana, ini direnovasi, bukan dibuka ya. Karena katanya Pak Bupati gambar yang sudah dibuat tidak setuju beliau, mau dibuat ulang. Jadi rencana juga mau dipasangkan besi itu di setiap pinggir, mungkin untuk keamanan ya, keamanan. Nah ini masjid kita jamaah, kepada barang-barang jaga keamanan masjid, bareng-bareng. Cuma kita sindir niki generasi muda kita, tolonglah. Anda itu silahkan ke masjid, silahkan berolahraga. Makanya saya berikan solusi, kita berikan solusi jamaah, datang ke masjid, sholat asar di masjid, nanti selesai sholat asar, buka apa? Kainnya buka, pakai sepatu, silahkan lari di Tugu, apa olahraga. Kan lah dementeng kita niki masjid rame kan, gitu. Ini aja ke masjid sekedar nitip apa? Sepeda motor. Makanya yang nelpon saya jam 12 itu,
Yang ditanyakan apa? Aman ke sepeda motor telik masjid? Nah, saya bilang insya Allah aman. Besok subuh ke sana, saya bilang gitu dengan bagian barat nih. Jadi itu sampai begitulah keadaan kita di masjid ini. Apalagi yang lebih parah lagi, ke masjid dia qada hajat. Iya, hanya qada hajat saja tapi tidak sholat. Ya nauzubillah min dzalik. Ya, dari segi boleh saja jamaah nggih, boleh karena masjid milik umat Islam kita semua. Tapi apa pantas kita hanya ke masjid hanya membuang kotoran? Saya rasa tidak pantas ya. Berikutnya kebersihan masjid jamaah. Amun dedeit niki apa ke sampah jangan mengharapkan petugas. Milu dembunnya temang kile kantong lebih bolang lebar. Nah bagi jamaah yang punya penyakit sul baul atau ada segirang kejerpotan, ada kejerpotan. Apa dan kejerpotan? Iya kejerpotan. Jadi mau tahu dia berde penyakit ino sul-surih itu pengentutan. Sul-surih beronang wit sugul tutna. Nah, itu cukup satu wudu satu sholat. Karena nanti kalau wudhu terus habis waktunya. Sama sul baul. Jadi wahya nang jeding, wis jeding gitu ya untuk wudhu. Begitu sampai baru sholat mau keluar. Ya wah longgar apa? Sengkrupna. Ya wah longgar sengkrupna. Itu sul baul. Itu juga yang susul baul cukup satu wudhu satu sholat. Jadi Islam itu agama yang mudah ya, yang buat sulit kita, ya. Tapi jangan dipermudah, ya. Jangan dipermudah. Kita ikuti aturan fikihnya. Jadi satu sholat, satu wudhu, satu sholat gitu. Karena nanti kalau wudhu terus, lama-lama waktunya habis. Begitu pula yang kejerpotan niki, karena pernah dulu juga di sini yang sul apa, baul. Jadi dia kencing di masjid, ya kita fahamlah karena jamaah kita dalam keadaan kurang sehat. Namun detok di dengeno dendik dem membait sap le tengah, silahkan di pinggir. Sehingga nanti mungkin ketika sholat milik kita kepingin kan enak kan? Enak. Ini kan karpet ini panjang, kalau kotor sedikit saja kan harus dicuci kan, harus diangkut. Mana kejadian di sini ya? Siapa walau alam mungkin jamaah kita ada yang muni dia na jamaah pusat dia tuh gitu dengan ya bahasa itu kejerpotan itu tahu kan lagu tababada le jamaah niki kalau kulungguh punya penyakit seperti itu silahkan ngambil posisi duduknya di mana, di pinggir atau dekat sana ke sehingga enak mau ke apa, mau ke belakang di sana di samping. Berikutnya jamaah kita sama-sama menjaga keamanan. Udah 3 kali kita menyiapkan sandal yang ada tulisannya sandal masjid, tapi hilang juga dia. Ini beda tulisannya nih jamaah, tapi tidak ada di saya lihat sekarang. Kemarin terakhir saya taruh di sana suruh, iya, tapi sekarang tidak ada dia. Dulu pernah juga karena ada jamaah yang menyumbangkan sang nara niki apa yang musolan ngadus foto kan enggak mungkin dia butuh sendal kan bisa dipakai itu sendal masjid dan tulisannya terang kontras, tapi juga enggak ada dia itu sekarang sendalnya. Umbe Pak Con masih ki sandalnya no? Hah? Iya hilang dia tuh dia tegita kita ngombe. Kelihatan benar Pak. Kalau kita datang Sabtu subuh pagi, iya. Banyak sih sandal-sandal jelek berlemparan. Oh di sini ya? Di sini dan di belakang. Masya. Berarti yang Ya. boleh meninggalkan kakinya ini. Berarti buang yang jelek-jelek, ambil yang bagus-bagus nih. Luar biasa ini. Pulangnya mungkin tidak pakai sandal apa. Karena
kalau datang kita pagi Sabtu pagi, baik di sana maupun di sini, satu jelek itu kalau 5-10 pasang banyak ya, masya Allah. Nah ini kepada barang-barang jamaah nggih, barang-barang munda meledang santer batur ngendeng siaraan kan bang itu muntah ngendeng bagus-bagus, ini lebih teduh-teduh. Ini sendal, masih ada sendal di dalam, ada sisanya, tapi tidak berani kita keluarkan, nanti habis lagi, gitu maksud. Jadi barang-barang jaga keamanan masjid lah. Mari kita sama-sama saling memiliki nih jamaah. Apa yang ada di masjid ini milik kita semua, milik umat Islam. Terakhir jamaah, terakhir yang keempat niki mengenai masalah Ramadan ya, insyaallah malam ini kan kita malam nisfu sekarang kan? Ya, oke, malam nisfu ya. Jadi malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, berarti kurang lebih 14 atau 15 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bagi jamaah nanti yang kepingin berbagi, nyumbang, sedekah, nanti ada panitia khusus. Jadi koordinasi dengan niki Pak Mahsun. Jadi mundemele nyumbang niki nggih. Jadi sila ada koordinasi ada khusus petugasnya. Jadi nanti andai kata nara nyumbang ai niki atau kurma dan sejenisnya, silahkan menghubungi petugas atau panitia. Niki yang perlu kami sampaikan kepada jamaah, mudah-mudahan kita maklum. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita lanjut diskusi kita ya. Mungkin pelungguh bertanya, kan nengke kelem nisfu, kan di tembaca yasin, kan di tesolat, ya itu kan tradisi kebiasaannya. Sebenarnya jamaah, ibadah khusus di malam nisfu Sya'ban tidak ada. Tidak ada. Saya sendiri tegan Allah mita lagu membaca banyak referensi dari hadis dan ulama, tidak ada amalan khusus. Cuma kita disuruh menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Dengan apa kita menghidupkannya? Dengan zikir, kemudian dengan membaca sholawat kepada baginda Nabi, kemudian dengan tilawatul Quran itu. Atau kalau ada kelebihan rezeki kita bisa juga berbagi, atau kita juga bisa memperbaharui silaturahim kita. Ya, malam ini kalau pelunggu kepengin nggak tidur bagus, ya. Kalau kepengin, karena memang dianjurkan. Jadi malam ini penentuan amal kita setahun itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam nisfu Sya'ban, sehingga Nabi pernah bersabda, man ahya lailatal idain wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina yamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri, malam Idul Adha dan malam nisfu Sya'ban, maka tidak akan mati hatinya. Hatinya tidak mati ketika hati kebanyakan orang pada mati. Itu hidup hati kita. Ini menghidupkan dia. Nah, pelunggu yang biasa, misal pelunggu baca Yasin, niatnya pertama panjang umur, murah dan sebagainya. Masih panjang malam ini ya, masih panjang. Nah, apa-apa malam ini kita ngaji kan? Karena kalau kita hitung fadilahnya, ngaji itu hukumnya apa? Taklim, wajib kan? Kalau yang ibadah malam nisfu itu hukumnya sunnah. Jadi malam ini kita diskusi, nanti selesai mungkin pelunggu yang biasa tahajud dari jam 12 kita sama-sama menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tentang sholatnya juga. Jadi kan khilaf, kan ada yang sholatnya ada katanya sholat nisfu Sya'ban 2 rakaat. Di rakaat pertama dibaca setelah Fatihah baca kuliah, setelah rakaat kedua setelah Fatihah baca kulhu. Silahkan, tidak apa-apa. Jadi sholatnya sebenarnya tidak ketentuan, mau sholat hajat silahkan, mau sholat taubat juga silahkan, ya. Yang penting sholat sunnah, ya. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Nabi pernah bertanya
kepada para sahabat sedang rame-rame niki, "Atadaruna lima summiya Sya'ban?" Apakah engkau tahu wahai sahabatku, kata Nabi, kenapa diberi nama Sya'ban? Maka sahabat menjawab, qalu Allah wa rasuluh a'lam. Kata sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, yang lebih mengetahui. Maka Nabi bersabda, qala yatasha'abu fihi khairun kasir. Dinamakan Sya'ban karena banyaknya cabang-cabang kebaikan yang kita jumpai di dalamnya. Jadi mentemele meta banyak cabang kebaikan cari di bulan Sya'ban. Tentang kemuliaan bulan malam nisfu Sya'ban, ini dari Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban wa qala ya Muhammad hazihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Nabi bersabda, aku pernah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, yakni pada malam nisfu Sya'ban, pertengahan dari bulan Sya'ban. Kemudian waqala, malaikat Jibril itu berkata kepada baginda Nabi SAW, ya Muhammad, hei Muhammad, kata malaikat Jibril, hazihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Wahai Muhammad, malam ini adalah malam dibukanya pintu-pintu langit dan malam dibukanya pintu-pintu rahmat. Berarti mula terbuka niki jamaah mun berdoa ngombe sampai dia diijabah oleh Allah. Maka karena malam ini adalah malam dibukanya pintu-pintu langit dan dibukanya pintu-pintu rahmat, kata malaikat Jibril, faqum, uras, bangun. Bangun, kata malaikat Jibril, wasolli, dan sholat. Ya, walaupun ulama itu kan khilaf masalah tentang nama sholat, khilafiyah ya. Dia ada bilang macam-macam, sholat ini, sholat itu. Mau sholat hajat silakan, mau sholat apa namanya, mau sholat taubat juga silakan. Ataupun ada pendapat mau sholat malam nisfu Sya'ban. Ya, yang penting sholat sunnah ya. Bangun, sholat, warfa' ra'saka wa yadaika ila sama. Angkat kepalamu, kata malaikat Jibril. Angkat kepalamu dan angkat tanganmu. Jadi doa yang paling bagus jamaah begini sebenarnya. Tentu setengah endeng lah di sisi Allah. Walaupun ada kita tas batu itu mau berdoa lemah. Tolongna lihat pernah lihat keketut. Apa kan malaikat di tentu endeng ini. Anu pending lu pending. Ini Nabi itu kalau berdoa ketika perang Badar ya, di dalam dijelaskan itu karena jumlah beliau sedikit, musuhnya banyak, beliau berdoa kepada Allah sampai itu Nabi berdoa kelihatan apa? Bayada ibtahi, putihnya ketiak beliau. Kenapa? Betul-betul butuh kepada Allah. Lagu mun kita jamaah mun nebu dendel dengan rame juga tengah nuka paling kita ngajum laun agak gitu nalik balik ke lingkungan tidak apa-apa berdoa mohon kepada Allah, itu tanda kita butuh berhajat kepada Allah. Jadi kata malaikat Jibril, angkat kepalamu dan tanganmu ke langit. Faqultu Jibril mahazil lailah. Ketika Nabi disuruh ngangkat kepalanya, ngangkat tangannya, maka baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, berkataannya, ya Jibril, mahazihil lailah. Jadi berkatakan Nabi enta oleh malaikat Jibril, wahai Jibril, ini malam apa? Malam apa ini? Basanda kan? Faqala Jibril, hazihi lailatum yubtahu fiha
salasumi'ati babin minar rahmah. Ini jawaban daripada malaikat Jibril ketika ditanya oleh baginda Rasulullah SAW. Ya Muhammad, ini adalah malam dibukanya 300 pintu rahmat. Bayangkan. Jadi munara sidak kalam sini berniat menang-menujud diikut tinduk sampai subuh kanggu. Kenapa? Dibukanya 300 pintu rahmat. Kemudian malam ini kata malaikat Jibril, fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyrik billahi syai'a. Malam ini adalah malam pengampunan Allah. Selepuk tak ampun sida-sida Allah, si penting dendik tersyirik. Siapapun kita umat Islam, dari masyrik sampai maghrib, malam ini semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama kita tidak syirik menyekutukannya. Illa man kana sahiran, sindik nemu ampunan jamaah nggih, yang tidak diampuni malam ini kata malaikat Jibril, kana sahiran, man kana sahiran, orang yang suka mengamalkan ilmu sihir. Apa sihir bahasa anta? Sihir nih. Ada macam-macam bersihir kuanteng. Betul ada itu? Betul. Sihir itu kerjasamanya dengan apa? Dengan setan, dengan jin. Sihir. Bahkan ilmu-ilmu katanya ya ilmu-ilmu felet yang terkenal sekarang ada orang memilikinya itu juga kerjasama dengan jin jamaah, sehingga dia bisa ngambil istri orang, bisa memecah belah rumah tangga orang dengan silik berangan jadi berangan. Itu kerjasama jin setan. Mun temasi girang ilmu sing ngono jamaah nggih, malam sini ditampunin dosa ente sida-sida Allah. Jadi ngombe tobat nunggalang belajar senggenge ngamalang aja ndek. Iya, karena pernah kita temukan niki jamaah pasien ruqyah niki bagian selatan. Sekarang niki mantrana seduta barang pakaian silatnya semaran diina. Barang sabak sedapun lin minyak cin macam. Kenapa? Karena dia sakit. Ini tinduk kalau tapi begitu kita bakar semuanya, alhamdulillah nangka sehat ya. Itu dia suka belajar ilmu-ilmu marak bahasa dengan ilmu hitam kan ngono. Iya, ilmu kebal. Padahal di dalam kebal yang ada ilmu selamat ya. Ini sindina tampil sida Allah menarik itu beda ilmu sihir. Kemudian aukahinan, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang suka mendatangi dukun. Jadi kata Nabi, say man ata arrafan fasa'alahu an syai'in, say datangin tukang ramal dukun, tukang peramal, dia menanyakan sesuatu hal. Apa kata Nabi? Lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan, maka tidak diterima salatnya 40 malam. Datang li tukang ramal, li dukun, menanyakan sesuatu. Apa ketuana nangetuanin aparana bembekna sila, nangetuanin sempina si bina si malang. Ampun bait baskom jamaah, bait baskom toloang ai apa bacana mantra, baca mantra no kita ku malang no kan teman si bembek sampai silang kan kok belian apa ada kita no pedas pun kita telurna kita ku na. Jadi munilah si bembek sampai maaf Pak Dukun,
Nina bembek tiang. Ya Nina bembek tiang nikin dek no apa? Anu baju lu kepedasan. Adanya kan beli dukun. Awalan dek nia telur malang ini ngena. Kan dek nia telur bembek, telur malang na gitu ngena. Ya Allah. Ini ada ceritanya, ya sampai begitulah. Ya sampai begitulah. Angka niki jamaah amun hilang duenden di hilang kepeng te, hilang sepeda motor te, hilang apa te, udah serahkan aja. Mungkin sang terpelit, mungkin dia tahu berjeka, sudah serah saja, karena kita lahir dulu ndak bawa apa-apa, telanjang bulan. Begitupun nanti kita pulang kepada Allah, kita nggak bisa bawa apa-apa, kita hanya bawa sehelai kain kapan, kepeng te si miliaran, balin tu si bertingkat, mobil tu itu tau nanti tebau jual nang kubur. Jadi muntah kehilangan, udah ambil napas. Kalau orang yang ahli napas, pakai napas 4-7-8, tariknya 4 detik, tahan 7 detik, hembuskan 8 detik, serahkan kepada Allah. Awak kemuliaan ini rezekinku. Nal sudah nyambu, cuma kelima subuh buat nyambu dia sibukan. Ikhlasan sudah. Wah rezeki apa? Rezeki buka. Nengkau muntang geremang kurang jadi sedekah. Toh juga ada butuh aja. Ndi. Jadi kita belajar ikhlas siapa. Dan itu cara Allah menegur kita. Apa kurangku karena hilang doengku. Insya Allah muntah ikhlas jemaah lebih banyak datangnya. Kita belajar jemaah gitu. Jadi kehinan. Saya sih datengin paranormal dukun. Dukun menanyakan sesuatu, maka sholatnya tidak diterima berapa hari? Berapa malam? 40 malam. Au musyahinan, yang ketiga, yang tidak diampuni oleh Allah pada malam ini, malam nisfu Sya'ban, siapa di antara kita yang masih saling bermusuhan? Kalau itu jamaah saling bermusuhan, apa sih manfaatnya bermusuhan jamaah? Musuh teno setan iblis itu sudah pasti. Di neraka manfaatnya bermusuhan. Munara dengan gedekang itu alur na gedekang itu wah. Si penting kita dendek tegedap. Ada orang benci kepada kita, biarkan dia benci kepada kita. Si penting kita ndak terbenci ya. Yo kan bagus gawe itu lagu ni ada menang kita, biarkan saja. Doakan dia dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bicara masalah pembenci jamaah, baginda Nabi, orang yang paling mulia, orang yang pertama lewat di atas asyirat, yang pertama mengetuk pintu surga sampai neraka, luwe ndik ada menang ya. Apalagi tadi ke jamaah. Si penting kita jangan membenci siapapun. Ada orang putus silaturahim, kita yang nyambung. Mudah saja. Jadi jangan minta berbalas capek kita. Au musyahinan. Kalau kita masih bermusuhan, maka malam ini dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Au mudmina khamrin, atau yang keempat, dia masih suka minum khamr, minuman keras. Minum tua apa mana bahasa mana? Tua. Iya. Sejerigen gue sekelem mana? Barang-barang. Sejerigen gue sekelem mana? Munara masine jana wah ditemu ampunan dengan desida Allah Subhanahu wa taala. Ingat jamaah, hadis Nabi telu kelim yang nita batasan tobat muntenginem khomer. Pertama tenginam khomer, sembahyang tempat 40 julun yang diterima indah. Tobat kita, apakah tobat kita diterima Allah? Taballahu alaih. Tobat kita diterima oleh Allah. Beberapa hari kemudian kumat malak, minum itu berem, minuman keras. Salat kita tidak diterima 40 hari. Tobat kita lagi, apakah tobat kita diterima oleh Allah? Diterima oleh Allah. Si ketelu kali kumat malak, minum itu.
Salat kita tidak diterima 40 hari oleh Allah. Taubat kita malak, apakah taubat kita diterima? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah nasi ketelu kali taubat niki tun malak kumat niki sing keempat kali. Apa kata Nabi? Apakah taubatnya diterima? Lam yatubin. Tidak diterima taubatnya. Bahkan nanti di akhirat dia akan diberikan minum dari min sodidi ahlin nar, dari keringatnya penduduk neraka. Nah ini peringatan bagi yang masih suka apa? Minum khamr. Taubah ya kata taubat jamaah. Karaan tenginem apa? Susu, nginem air putih kan lebih sehat kita. Nginem air kenyaman nginem. Betul itu? Betul Pak. Jadi bagian barat menangan begawi nyur bolang-bolangna. Kita ndak munah dengan begawi di petang te ember. Di tersadia meh. Kudu ngombe tinam ngentah. Karena air apa? Air kelapa itu manfaatnya luar biasa jamaah. Setelah air putih itu bisa juga menghindari kita dari penyakit cuci darah, penyakit ginjal. Ino ai apa? Nyurai kenyaman dek de bolang timan dia manis. Aku cuma yang ada si biasa dengan tuh bolang. Padahal lebih banyak manfaatnya itu. Oh ada ya di pasar ya, jualan deh. Padahal dia mahal deh. Iya tuh. Lagu udah mana tinggi nama siapa nana? Oke. Wahari saja mah. Oke. Endah itu so niki. Jadi munara komplain niki jemaah niki. Yuk kan biasa itu baca apa? Surah Yasin 3 kali, bareh de baca le jam 12 deh. Bu dendah de salat sunat bendah silahkan. Bila perlu mun tebu sampai subuh, alhamdulillah. Yang penting malam ini kita berusaha sekuat tenaga semaksimal mungkin untuk bisa menghidupkan malam nisfu Sya'ban agar hati kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kebanyakan hati orang pada mati. Demikian jamaah diskusi kita, semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wala faminkum wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.